Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas masalah diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Diksi ialah hasil dari upaya memilih kata tertentu yang tepat dan cocok atau ketepatan pilihan kata untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Diksi berhubungan dengan kemahiran kita memilih sebuah kata. Nah, kemahiran memilih kata itu dapat diperoleh dari penguasaan terhadap kosakata yang luas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar kita menguasai banyak kosakata? Caranya tentu saja dengan banyak membaca buku dan membuka kamus. Dalam memilih kata yang tepat, kita membutuhkan kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Karena dalam hal ini, ketepatan makna katalah yang kita perlukan. Sekarang kita bahas kriteria ketepatan diksi. Ada 3 kriteria ketepatan diksi, yaitu tepat, benar, dan baku. Tepat maksudnya kata yang maknanya sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan dan sesuai dengan tempatnya dalam kalimat. Misalnya kalian adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan, ingin meminta seorang karyawan untuk datang ke ruangan kalian. Jika kalian mengatakan, kepada Bapak Ihsan diharapkan datang ke ruangan saya. Nah, jika Bapak Ihsan tidak datang, kalian tidak boleh marah. Kenapa? Karena diksi yang kalian gunakan adalah diharapkan. Namun, jika kalian mengatakan, kepada Bapak Ihsan diminta datang ke ruangan saya. Jika Bapak Ihsan tidak datang, kalian boleh marah. Karena diksi yang kalian gunakan sudah tepat, yaitu diminta datang. Kriteria yang kedua dan ketiga adalah benar dan baku. Benar tentu saja harus sesuai dengan kaidah ejaan dan pembentukan kata. Baku maksudnya kata yang sudah dibakukan atau sudah menjadi milik bangsa Indonesia, bukan kata yang masih dipakai di daerah-daerah tertentu. Sekarang kita bahas syarat-syarat ketepatan kata atau diksi. Agar dapat memilih kata yang tepat, kita harus mampu membedakan makna denotasi dan konotasi secara cermat. Kalian pasti sudah memahami perbedaan makna denotasi dan makna konotasi. Ya, makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang dikaitkan dengan suatu situasi dan kondisi tertentu. Artinya, makna konotasi adalah makna yang tersirat. Contohnya pada kalimat dia makan sate banyak sekali. Pasti kalian paham bahwa kata makan di sini maknanya adalah dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah lalu ditelan. Tapi bagaimana dengan makna makan pada contoh 2? Upacara adat itu makan dana yang besar. Nah, tentu saja ini maknanya konotasi. Makna di sini bisa berarti mengeluarkan atau menghabiskan. Syarat yang kedua adalah kita harus mampu membedakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang bersifat umum atau general, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang bersifat spesifik. Misalnya, bunga adalah contoh kata bermakna umum. Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas daripada mawar, jadi mawar adalah kata khusus. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, sebaiknya karangan ilmiah menggunakan kata khusus. Syarat yang ketiga adalah kita harus mampu menggunakan kata konkret dan kata abstrak. Kata yang acuannya mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, air. Jika acuan sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, maka kata itu disebut kata abstrak. Misalnya pendidikan, jabatan,
gagasan, kesibukan, semua itu adalah kata abstrak. Kita lanjut ke syarat yang keempat, mampu membedakan secara cermat makna kata yang bersinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata itu bersinonim, tapi tidak persis sama benar. Sinonim ini digunakan untuk mengalihkan pemakaian kata pada tempat tertentu, sehingga kalimat itu tidak terasa membosankan. Contoh lain, kata agung, besar, raya merupakan kata-kata yang bersinonim, namun pemakaian ketiganya tidak selalu dapat dipertukarkan. Demikian juga dengan kata mati, mangkat, wafat, mampus, gugur, tewas, berpulang, kembali ke haribaan Tuhan, dan meninggal. Semua kata itu adalah bermakna mati atau tidak bernyawa lagi. Namun kalian harus tahu perbedaan penggunaan kata-kata tersebut. Kalian tidak mungkin mengatakan kalimat kucing saya wafat tadi malam karena tertabrak kereta api. Sekarang coba kalian cari perbedaan kata revisi, reparasi, renovasi, dan rehabilitasi. Yang kelima, kita harus mampu membedakan makna kata yang mirip ejaannya. Misalnya kata inferensi dengan kata interferensi. Maknanya berbeda. Kata inferensi bermakna kesimpulan, sedangkan kata interferensi bermakna saling mempengaruhi. Demikian juga dengan contoh syarat dan syarat. Syarat bermakna penuh dan syarat bermakna ketentuan. Yang keenam, kita tidak boleh menafsirkan makna secara subjektif. Kita seringkali menafsirkan makna berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, kita harus menemukan makna yang tepat di dalam kamus. Misalnya, kata modern sering diartikan secara subjektif canggih, padahal menurut kamus modern berarti terbaru atau mutakhir, sedangkan canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, dan bergaya intelektual. Nah, jika ada teman kalian yang suka gangguin kalian bisa katakan dia canggih sekali ya. Oke, lanjut ke syarat yang ketujuh, kita harus mampu menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Nah, harus memahami makna dan imbuhan yang benar. Misalnya, dilegalisir seharusnya dilegalisasi, koordinir seharusnya koordinasi. Masih ingat ya penjelasan Ibu tadi? Salah satu kriteria pilihan kata yang tepat adalah benar. Yang kedelapan adalah memahami penggunaan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu yang berasal dari bahasa Inggris isu berarti publikasi kesudahan perkara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia isu bermakna kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi kita harus memahami penggunaan kata yang berubah makna ini. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata, terutama dalam berbagai situasi resmi. Kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kata yang lazim dipakai dalam bahasa tutur atau bahasa setempat sebaiknya dihindari. Contohnya kata nongkrong, raun. Yang kedua, kata-kata yang mengandung nilai rasa hendaknya dipakai secara cermat dan hati-hati agar sesuai dengan tempat dan suasana pembicaraan. Misalnya tunanetra, tunarungu, tunawicara. Kita harus tahu kapan kita menggunakan kata tunanetra dan kapan kita menggunakan kata buta. Baik, kita lanjut ke pembahasan penerapan pilihan kata. Kalian harus simak baik-baik karena di sini sering sekali terjadi kesalahan dalam pilihan kata. Oke, kita mulai. Pemakaian kata dan lain-lain harus dipertimbangkan secara cermat. Kata dan lain-lain sama kedudukannya dengan
kata seperti, antara lain, dan misalnya. Jadi, jika kita ingin menggunakan kata-kata tersebut, kita cukup memilih salah satu kata saja. Perhatikan bentuk yang salah. Dalam ruang itu kita dapat menemukan barang-barang seperti meja, buku, bangku, dan lain-lain. Mengapa kalimat itu salah? Karena dalam kalimat itu terdapat dua kata yang sama maknanya, yaitu kata seperti dan lain-lain. Jadi, jika kita ingin menggunakannya, kita cukup pilih salah satu. Contohnya, dalam ruang itu kita dapat menemukan meja, buku, bangku, dan lain-lain. Atau kita gunakan kalimat, dalam ruang itu kita dapat menemukan barang-barang seperti buku, meja, dan bangku. Selanjutnya, pemakaian kata pukul dan jam harus dilakukan secara tepat. Kata pukul menunjukkan waktu, sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu. Contohnya, seminar tentang kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berlangsung selama 4 jam, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Itu salah. Yang benarnya, seminar tentang kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berlangsung selama 4 jam, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 12. Nah, itu yang benar. Selanjutnya, kata sesuatu dan suatu harus dipakai secara tepat. Kata sesuatu tidak diikuti oleh kata benda, sedangkan kata suatu harus diikuti oleh kata benda. Kalimat ia mencari sesuatu itu benar, tapi jika kalimatnya ia mencari sesuatu buku itu salah. Selanjutnya, kata dari dan daripada tidak sama pemakaiannya. Kata dari dipakai untuk menunjukkan asal sesuatu, baik bahan maupun arah. Contohnya, ia mendapat tugas dari atasannya. Cincin itu terbuat dari emas. Sedangkan kata daripada berfungsi untuk membandingkan. Contohnya, duduk lebih baik daripada berdiri. Indonesia lebih luas daripada Malaysia. Selanjutnya, kata di mana tidak dapat dipakai dalam kalimat pernyataan. Kata di mana harus diubah menjadi yang, bahwa, tempat, dan sebagainya. Contohnya, Jakarta adalah kota di mana saya tinggal. Itu salah. Yang benarnya seharusnya Jakarta adalah kota tempat saya tinggal. Nah, itulah beberapa contoh kasus penerapan pilihan kata. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Idiom di sini bukan berarti idiom yang kalian kenal, yaitu kata yang maknanya berbeda dengan unsur pembentuknya, bukan. Tapi yang diambil di sini adalah sifat idiom yang gabungan kata yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, kata bertemu harus selalu diikuti kata dengan. Jadi, jika ada kalimat Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY, itu salah. Yang benarnya, Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Kata-kata seperti ini memang seringkali tidak kita sadari kesalahannya, jadi kalian harus perhatikan tabel di sebelah kanan. Ada contoh yang salah dan contoh yang benar. Kata terdiri harus diikuti oleh kata atas atau dari. Jadi terdiri atas atau terdiri dari. Nah, yang paling sering salah itu adalah contoh yang ketiga. Jadi yang benar itu adalah disebabkan oleh ya, bukan disebabkan karena. Selanjutnya, yang salah itu membicarakan tentang, yang benarnya adalah berbicara tentang. Selanjutnya, kita juga seringkali menggunakan kata tergantung kepada, itu salah, yang benarnya adalah bergantung pada. Contoh selanjutnya itu adalah contoh kata-kata yang berpasangan. Kata baik pasangannya maupun. Kita seringkali salah dalam membuat kata seperti ini. Misalnya,
baik saya ataupun dia itu salah. Jadi yang benarnya adalah baik saya maupun dia. Kata antara pasangannya dan, kata bukan pasangannya melainkan, kata tidak pasangannya tetapi. Sekarang kalian kerjakan latihan mandiri. Jawaban ditulis di bawah hasil ringkasan materi yang tadi Ibu suruh.